Selamat siang, saudara. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu ada demo yang mewarnai jalanan di Jakarta dan juga di berbagai daerah. Ini terkait dengan tajuk utamanya adalah hashtag Indonesia Gelap. Saya akan coba diskusikan dengan hal ini, apa maksudnya dan apa sebetulnya goal dari aksi yang mereka lakukan. Kali ini di studio SCTV sudah hadir juru bicara dari kantor komunikasi kepresidenan Prita Laura dan juga koordinator pusat BEM seluruh Indonesia, Mbak Lulu dan juga Mas Satria. Apa kabar? Halo Mas Reno. Halo, Terima Mas. kasih sudah hadir Satria. di studio SCTV dan lewat saluran Zoom sudah ada Direktur Kebijakan Publik Selyos, Mas Media Wahyudi Askar. Mas Media, apa kabar Mas? Kabar sehat, Mas. Oke, sebenarnya lebih seru kalau Mas Media ke studio, tapi tidak apa ya, karena ada halangan yang lain. Baik, saya ke Mas Satria terlebih dahulu. Kalau bertajuk Indonesia Gelap, pertanyaan simpelnya adalah seberapa gelap sudut pandang dari teman-teman mahasiswa, kondisi kita? Iya, pertama selamat siang masyarakat Indonesia. Sebetulnya tajuk Indonesia Gelap ini sudah kita mulai hadirkan, sudah mulai kita publikasi semenjak 4 Februari. Oke. Dalam tajuk ini kita ingin bilang bahwa tajuk ini merepresentasikan 100 hari kerja Prabowo Gibran. Namun belakangan ini yang buat triggering adalah ketika ada berita, ada dokumen yang mengatakan bahwa Kementerian Ristekdikti memotong anggaran pendidikan atas nama efisiensi oleh acuannya melalui Impres nomor 1 tahun 2025 yang itu mengakibatkan KIP dipotong, ada kemudian potensi teman-teman putus kuliah, ada beasiswa yang kemudian dipotong dan sebagainya macamnya. Sehingga ada reaksi Mas daripada itu. Kedua sebetulnya BEM-SI adalah bagian kecil dari kelompok yang kemarin datang ketika aksi demonstrasi. Karena teman-teman mengatasnamakannya koalisi masyarakat sipil. Oke. Mungkin kalau Mas Reno datang melihat di kiri ada buruh, melihat di kanan ada petani gitu mungkin. Di belakang mungkin ada mahasiswa dan di depan mungkin ada pekerja menengah gitu. Oke. Yang datang bersama-sama di Jakarta bahkan per hari ini di seluruh Indonesia masih berdengung tajuk Indonesia Gelap. Oke, jadi bagian kecil saja sebenarnya BMSI Betul. ini. Oke, ketika tadi Anda katakan melihat dampak dari efisiensi anggaran ke dunia pendidikan, beasiswa dan seterusnya, sebetulnya itu kan sudah dibantah ya di DPR oleh Menkyu langsung pada Betul. saat hari Jumat tanggal 14 Februari. Mungkin ini kado Valentine buat teman-teman mahasiswa. Kenapa masih digaungkan, didengungkan? Iya, Mas, triggering itu menjadi satu dari 13 tuntutan kami sebetulnya. Oke. Masalah anggaran pendidikan yang kemudian berpotensi dipangkas dan kemudian ditetapkan bahwa tidak jadi dipangkas itu ada salah satu dari 13. Berarti masalah itu sudah clear, aman sebetulnya? Sudah Sudah terjawab? clear dengan jaminan yang kemudian harus dipastikan oleh Presiden Prabowo beserta jajarannya. Dan hari ini sudah Mendikti sudah bilang bahwa UKT tidak akan naik. Oke, Aman. dan kita masuk pada pembahasan Mas. Kalau misal yang kami soroti adalah ketika Impresnya bilang bahwa ada beberapa kondimen atau klasifikasi yang bisa dipangkas misalnya surat perjalanan dinas dan sebagainya macamnya. Mengapa ada satu kementerian yang kemudian tidak sejalan pada Impresnya? Apa itu? Kementerian apa? Kementerian Ristekdikti yang kemudian hari ini menjadi masalah dan kami pada poin tuntutan, pada salah satu poin tuntutan kami bilang bahwa yang harus diefisiensi itu bukan hanya anggaran pendidikan, tapi adalah rombak Kabinet Merah Putih, salah satu adalah menteri-menteri yang bermasalah yang tidak selaras pada Presiden Prabowo, yang tidak selaras pada cita-cita bangsa. Poin ke-11 itu berarti ya? Poin ke-11. Oke, saya sudah hafalkan tuh 13 tuntutan kelihatannya. Oke, jadi masih sudah menjawab tetapi belum menjawab secara utuh begitu ya? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dialog, saudara, kita ini yang sedang tayang adalah visual terkini di Istana Merdeka karena yang kami dapatkan informasinya dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy mengatakan bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat negara. Muncul sebuah pertanyaan, apakah melantik sejumlah pejabat negara yang dimaksud adalah terkait dengan reshuffle kabinet? Kalau iya, maka ini adalah reshuffle perdana. Kita sudah tersambung dengan rekan Agi Kurnia Sandi di sana. Agi, bisa Anda sampaikan bagaimana pantauan terkini di Istana Merdeka? Agi, di tengah isu reshuffle perdana oleh Presiden Prabowo hari ini.
Ya, selamat sore Reno dan juga saudara. Memang benar sekali bahwa sore hari ini Presiden Prabowo Subianto ini rencananya akan melantik sejumlah pejabat negara. Kalau kita lihat dari undangan yang disebarkan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih ini, di dalam surat undangan tersebut memang ada informasi untuk mengundang beberapa Menteri Kabinet Merah Putih ini untuk hadir ke Istana Merdeka Jakarta karena akan ada pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih dan juga sejumlah kepala badan negara yang nantinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dan rencananya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga dipertegas lagi oleh Sekskap Mayor Teddy ini mengatakan bahwa memang benar sore hari ini juga Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat negara, namun tidak secara rinci siapa saja ataupun nantinya siapa yang nanti akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau misalnya kita lihat dari undangan yang disebarkan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih itu ada kata-kata melantik Menteri Kabinet Merah Putih. Itu artinya akan ada salah satu menteri yang akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sebenarnya sudah diberikan kode oleh Presiden Prabowo Subianto jauh-jauh hari. Pada saat itu kalau tidak salah pada saat adanya menghadiri acara NU di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa jika memang ada para menteri ataupun anggota Kabinet Merah Putih ini yang tidak sejalan, yang tidak sesuai dengan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan diam begitu, akan memberikan sanksi ataupun memang bisa jadi hukumannya ialah untuk dikeluarkan dari Kabinet Merah Putih ataupun di reshuffle. Kalau di sekitar Istana Merdeka ini beredar kabar bahwa nanti salah satu menteri yang nantinya akan diganti ataupun di reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto ialah Mendikti Saintek atau Satrio Sumantri Brojonegoro. Kalau kita lihat juga memang beberapa hari sebelumnya ini Mendikti Saintek ini juga menjadi beberapa sorotan. Yang pertama pada saat adanya polemik internal dari Kemendikti Saintek di mana para ASN ini melakukan unjuk rasa kepada Satrio Sumantri Brojonegoro yang memang dinilai memiliki sikap yang memang tidak mencerminkan seorang pemimpin, di mana selalu emosi, kemudian juga bahkan di rumah dinasnya sendiri pun ia melakukan hal-hal yang tidak wajar ataupun yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang menteri kepada para pembantu ataupun memang orang yang memang mengurus rumah dinasnya itu sendiri. Ini yang menjadi sorotan, bahkan menjadi demo, dan ini juga sudah ditangani, bahkan sempat diminta oleh Sekskap Mayor Teddy untuk segera diselesaikan. Masa itu sudah selesai, tapi akhir-akhir ini muncul lagi yang baru pada saat adanya RDP bersama dengan DPR, di mana soal efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan para parlemen ataupun perwakilan rakyat. Satrio Sumantri Brojonegoro juga mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran yang diterima oleh Kemendikti Saintek ini bisa jadi akan berpengaruh terhadap uang kuliah perguruan tinggi yang nantinya bisa saja naik, karena kalau dihitung-hitung ini adanya dampak terhadap uang ataupun biaya kuliah. Ini menjadi sorotan kembali oleh publik sehingga ini juga menjadi sorotan atau perhatian dari pihak istana juga dan sebagainya. Dan tentunya kalau kita lihat dari beberapa jejak ataupun rangkaian dari beberapa hari yang lalu, ini bisa jadi memang ini beberapa tanda ataupun catatan dari presidenkah ataukah memang dari pemerintahkah yang memang melihat menteri ini tidak sejalan ataupun tidak sevisi misi dengan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi ini perlu kita tunggu juga karena rencananya 15.30 ini akan ada pelantikannya. Apakah memang benar bahwa nanti Satrio Sumantri Brojonegoro ini akan diganti ataupun direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu timbul pertanyaan, siapa nanti penggantinya yang akan mengisi kursi Mendikti Saintek? Kalau lagi-lagi informasi yang kami dapatkan, ada beberapa nama yang muncul yang nantinya akan menggantikan Mendikti Ristek ataupun Saintek. Ini adalah salah satu yang paling kuat ialah nama Brian Yuliarto. Brian Yuliarto ini merupakan juga seorang profesor di mana ia merupakan seorang dekan dan juga dosen di salah satu perguruan tinggi yang berada di Bandung atau tepatnya adalah di ITB. Kemudian juga dia juga merupakan salah satu peneliti aktif terkait dengan sensor dan juga energi yang
sedang dilakukannya, bahkan ini juga mendapatkan prestasi dari sejumlah penelitiannya. Dan apakah memang hari ini nanti akan ada Prof. Brian Yuliarto yang nantinya akan hadir ke Istana Merdeka, dan itu akan memperkuat juga bahwa memang benar bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan mereshuffle Mendikti Saintek untuk digantikan. Anda bisa lihat di belakang saya, ini bahwa situasi terkini bagaimana kalau misalnya memang akan ada acara di dalam Istana Merdeka Jakarta, selalu akan ada tamu undangan yang hadir melalui pintu di tempat saya melaporkan ini. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memang diundang secara khusus oleh Presiden Subianto, ataupun bisa jadi juga akan menjadi salah satu kandidat yang nantinya akan menggantikan ataupun menjawab isu reshuffle yang saat ini santer sekali terdengar di lingkungan Istana Merdeka. Kemudian juga Reno dan juga saudara, bukan hanya soal reshuffle yang hari ini akan dilakukan, tetapi juga informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto juga akan melantik beberapa kepala negara. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari orang ataupun tokoh yang akan hadir di sini. Ya, makasih. Itu dong, makasih. Selamat ya Pak. Makasih. Ya itu tadi Reno dan juga saudara. Bisa jadi karena memang hari ini bukan hanya soal reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih saja, tapi juga informasi kami dapatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga akan melantik Kepala Badan Sandi dan Cyber Negara ataupun BSSN, kemudian juga Badan Pusat Statistik atau BPS, dan juga Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan ataupun BPKP yang nantinya juga akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan tunggu karena situasi saat ini di Istana Merdeka Jakarta masih ramai, para pewarta juga masih menunggu kehadiran orang-orang yang nantinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian, Reno, kembali ke studio. Agi, terima kasih untuk laporan langsungnya dari Istana Merdeka. Nanti kami akan kembali terhubung ke Anda dan kita akan lanjutkan diskusi dari studio SCTV, saudara. Tapi teman-teman tolong dibantu nanti juga jika ada visual terbaru dari Istana Merdeka, tolong saya diinfo juga ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan di sana. Saya langsung ke Mbak Lulu, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi benarkah hari ini akan ada reshuffle dengan balutan kata-kata melantik sejumlah pejabat negara, Mbak Lulu? Tadi disampaikan bahwa Mensetkap sudah menyampaikan akan ada siapa dan siapa penggantinya. Saya bukan pengamat yang bisa berspekulasi sebelum Presiden menyampaikan. Oke, tapi Mbak Lulu sudah kantongi nama atau mungkin kantongi datanya, tahu bocorannya? Lagi-lagi sebelum Presiden menyampaikan saya tidak bisa memberikan clue apapun. Mohon maaf ya. Oke, tapi ketika misalkan bagaimana sih Istana merespons ada dinamika di internal pemerintahan dan seterusnya. Kemudian jikalau memang ini adalah suatu reshuffle, apakah ini kemudian dipandang sebagai reshuffle ini buah dari mungkin suara-suara dari masyarakat, begitu mungkin salah satu dari Mas Satria, siapa tahu. Yang jelas Presiden menginginkan satu langkah yang sama. Satu langkah yang sama dari kabinetnya, itu kita bisa melihat dimulai begitu ya dari di Magelang, kita melihat bagaimana proses di dalam sana, saya ikut dalam prosesnya, ini benar-benar menyamakan langkah. Oke. Fokusnya sama, dan kemudian nanti akan dilanjutkan kepada kepala daerah. Nanti ya ada retret kepala daerah. Betul. Jadi langkahnya disamakan dari pusat sampai dengan daerah. Fokusnya sama, Astacita, program-program quick wins, keberpihakannya sama, dijelaskan keberpihakannya seperti apa. Nah, kesatuan langkah ini yang memang dibutuhkan pada saat ini untuk mendorong banyak hal di Indonesia. Karena kita akan memerlukan begitu banyak perubahan. Termasuk tadi contohnya soal efisiensi anggaran ini. Betul. Jadi memang kita tahu ya, sebelum saya juga jurnalis seperti Rino dulu ya. Dari dulu kita selalu mendengar dari teman-teman ICW, teman-teman dari Transparansi Internasional, kemudian tuntutan mahasiswa selalu ada yang namanya papannya tulisnya korupsi. Selalu ada itu, begitu kan. Nah, korupsi ini dan kemudian pemborosan anggaran, inefisiensi anggaran tidak melulu bersumber dari korupsi, tapi juga dari tata kelola. Dari juga bagaimana prioritas penggunaan anggaran. Contoh misalnya, saya berbincang dengan perwakilan dari Asosiasi Perhotelan. Oke.
menyampaikan bahwa selama ini ada potensi kehilangan pendapatan 40% di sektor perhotelan dari efisiensi anggaran. Jadi artinya 40% pendapatan selama ini ditopang oleh APBN. Saya setuju banget dengan teman-teman BMSI bahwa sudah saatnya sekarang manisnya madu APBN dialirkan kepada petani yang selama ini selalu berada di tingkatan ekonomi paling bawah. Kenapa tingkatan ekonomi paling bawah? Karena tidak ada off-takernya dari hasil pangan mereka diisi oleh middleman, keuntungan paling besar ada di middleman, sehingga perlu ada sebuah sistem yang kemudian bisa menyerap hasil mereka, kemudian penguatan dari petani, kemudian juga penguatan diberikan kepada peternak, kepada nelayan, gitu, kepada koperasi, dan kemudian perbaikan sekolah, dan kemudian juga cek kesehatan gratis. Rino kapan ulang tahun bisa cek kesehatan gratis, karena Indonesia saat ini peringkat nomor 5 untuk diabetes dan juga hipertensi di dunia. Artinya adalah hipertensi dan diabetes ini adalah silent killer. Kita nggak berasa, gitu. Kalau kita menderita itu, tiba-tiba tahu-tahu sakit jantung, tiba-tiba tahu-tahu stroke, dan kita sudah tahu berapa banyak juga teman-teman mahasiswa yang kehilangan ayahnya, kemudian bingung bagaimana sekolah karena ayahnya harusnya masih produktif tiba-tiba sakit jantung. Nah, negara hadir di sana untuk kemudian memberikan sebuah perlindungan begitu ya kepada masyarakat dan juga masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Jika kemudian diketahui dari awal masalahnya apa, dicegah dari awal. Kemudian juga akan ada perbaikan sekolah. Kalau teman-teman wartawan kita kalau ke daerah kan selalu ngelihat ya sekolah-sekolah yang nggak layak, kasihan banget melihatnya. Nah, tahun ini saja ada perbaikan 10.000 sekolah. Jadi memang uangnya ini diputar sedemikian rupa dari yang low impact kepada yang high impact. Dari yang lemak diperkuat kepada otot agar kemudian bisa mendorong seluruh pertumbuhan dan juga ekonomi lokal didorong pertumbuhannya. Oke, baik. Saya akan tanyakan ke Mas Media yang tersambung lewat saluran Zoom. Mas Media, jadi tadi sudah ada penjelasan dari teman-teman BMSI, kemudian dari Mbak Lulu, dan juga kita juga ada santer isu reshuffle. Saya bilang santer karena belum terjadi sampai 15.30 kita belum tahu apa yang akan terjadi di Istana Merdeka. Mas Media, di tengah segala dinamika yang terjadi saat ini kemudian muncul isu reshuffle. Bagaimana Mas Media menyoroti hal ini? Selalu ada hukum kausalitas dari sebuah peristiwa ya. Ada sebab, ada akibat. Mahasiswa itu harusnya kan di ruang kampus. Tapi karena sebabnya, karena banyaknya kebijakan yang dianggap tidak melewati proses yang benar, akhirnya mahasiswa kan akan turun ke jalan ya. Dan hari ini kita menyaksikan mahasiswa turun ke jalan. Dan sebabnya adalah salah satunya karena kebijakan-kebijakan hari-hari ini itu tidak melewati proses teknokratik yang baik. Dan ketika tadi Masnya dari BMSI menyampaikan bahwa beasiswa yang dipotong dan banyak pelayanan publik pendidikan yang dipotong, mahasiswa bereaksi. Meskipun kemudian itu disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa itu tidak jadi dihapus begitu ya. Artinya mahasiswa menjalankan perannya saya kira sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa juga orang-orang terdidik ya, saya kira hari ini yang juga perlu dilihat oleh pemerintah sebagai bentuk partisipasi politik non-elektoral. Dan hari ini melantik pejabat negara ya, Satrio kemungkinan besar akan diganti. Tapi saya hanya ingin juga melihat ini dari perspektif perbaikan ke depan. Kekhawatiran saya ini jadi presiden yang juga kurang baik ya, artinya karena Pak Satrio juga apa adanya kemarin menyampaikan bahwa anggaran dipotong, ini loh implikasinya terhadap pendidikan. Di titik ini menurut saya Pak Satrio nggak salah. Karena memang itulah adanya. Dengan pemotongan yang sangat signifikan ke Kemenristek, dampaknya juga sangat signifikan terhadap layanan pendidikan. Jadi saya kira ini lebih kepada upaya pemerintah, yang mudah-mudahan maksudnya baik ya, saya berharap demikian. Untuk menteri yang tidak bekerja dengan maksimal itu bisa diganti. Tapi juga saya melihat hari ini juga Pak Prabowo ingin terus menjaga legitimasi pemerintahan agar kritik masyarakat ini akhirnya nggak kemana-mana. Karena
mahasiswa hari ini sudah turun ke jalan, kritik dari masyarakat sudah sangat signifikan dan ini harus diredam oleh Pak Prabowo dan timnya. Dan isu reshuffle kalau benar itu terjadi adalah salah satu cara yang tepat menurut Anda Mas Media untuk meredam kegaduhan di publik saat ini? Kemenristek hanya satu ya dari sekian banyak menteri. Karena kegaduhan ini nggak hanya diciptakan oleh Menteri Ristek aja, tapi juga dalam proses penyusunan kebijakan yang melibatkan banyak menteri. Oke. Artinya sebabnya harus dilihat dalam kacamata yang lebih luas ya. Hmm. Bahwa ini berawal dari ide yang sangat baik, saya sepakat Mbak Prita, dari ide pemangkasan anggaran, kemudian dioptimalkan untuk pelayanan publik. Tetapi kemudian kan kritiknya adalah budget mana yang dipotong, dan salah satu yang dipotong itu ternyata anggaran pendidikan kemarin ya, dan kita belum melihat lanjutannya. Jadi ada kekhawatiran ini dari masyarakat yang kemudian bahkan dikonfirmasi oleh pemerintah bahwa sebagian besar itu akan lari ke MBG dan kemudian belakangan muncul 100 triliun untuk Danantara. Jadi ada kekhawatiran dari masyarakat apakah iya ini kembali ke masyarakat uangnya. Kalau tadi Mbak Prita menjelaskan bahwa ini akan kembali ke petani, manisnya akan kembali ke petani, ini juga harus dijelaskan, di-clearkan oleh pemerintah. Efisiensi anggaran yang 300-an triliun, bahkan 3 tahap itu 750 triliun, Betul. itu berapa triliun yang kembali lagi ke masyarakat di luar MBG dan Danantara. Dan kalau saya lihat skemanya 58 triliun yang kembali ke KL, itu hanya 7,7% dari 750 triliun itu. Jadi ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan, APBN dipotong, dan sebagian budget APBN yang dipotong ini adalah belanja modal yang juga nanti akan berkaitan dengan layanan publik. Mas Media, kalau Anda khawatir uang yang dipangkas itu tidak lari ke masyarakat, ketakutan Anda uang itu akan lari kemana? Ya, pertama akan lari ke program-program yang sifatnya cukup inefisien ya. Salah satunya itu adalah MBG. Dan Anda kami mengatakan sampaikan MBG tidak cukup baik untuk program yang dijalankan saat ini? Iya, dan kami mengkritik, memberikan masukan konstruktif ya dalam studi kami bahwa MBG lebih baik tepat sasaran ketimbang universal coverage. Yang jumlahnya bahkan tadi disebutkan, tadi pagi saya lihat berita itu 20 miliar US dollar, yang itu sekitar 388 triliun. Hitungan kami kalau seandainya targeted, jumlah yang dibutuhkan hanya 117 triliun. Artinya pemangkasan anggaran ini jangan dialihkan semuanya ke MBG, tetapi diberikan dalam bentuk subsidi lain yang jauh lebih efektif untuk kemiskinan seperti PKH, beasiswa untuk mahasiswa, anak-anak tidak mampu dan lain-lain begitu Mas. Jadi ada proses realokasi anggaran yang betul-betul berkualitas begitu Mas. Oke, saya lihat Mas Satria sudah mencatat, tapi saya mungkin saya akan ke Mbak Lulu dulu. Silakan. Saya klarifikasi dulu tadi Mas Media, ini bukannya tidak jadi. Pemotongan di bidang tadi dikatakan Mas Media mengatakan tidak jadi dilakukan pemotongan untuk efisiensi terkait dengan layanan pendidikan mahasiswa. Bukan tidak jadi, tapi memang dari awalnya tidak ada. Dari awalnya Presiden tegaskan tidak ada. Pendidikan adalah harusnya prioritas utama dari Presiden dan itu sudah jelas sekali terbaca. Tidak ada itu dari awal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang tadi proses efisiensi anggaran itu bukan proses yang langsung ketok. Ada ruang dialog, ada ruang asistensi oleh Kementerian Keuangan, dan kemudian ada ruang juga berdialog dengan DPR. Kalau dikatakan ada 10 episode dalam film seri ini, kemarin yang kemudian di RDP yang disampaikan oleh Menteri adalah baru episode ke-5. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai satu kesimpulan akhir dari cerita, masih ada 5 episode lain, gitu ya. Ini yang jadi dari awal memang tidak ada pemotongan itu sudah jelas. Dan kemudian tadi kalau bicara mengenai tadi kenapa MBG diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, lagi-lagi kita punya masalah kesehatan yang sangat serius. Kita ini menderita malnutrition yang sangat besar. Malnutrition pertama adalah kekurangan gizi secara keseluruhan. Yang kedua, kekurangan gizi persatuan, misalnya kekurangan gizi zat besi dan sebagainya, satu persatuan, mikro namanya. Dan kemudian yang ketiga adalah overgizi. Artinya masyarakat yang mampu ini memakan makanan yang tidak bergizi.
ini adalah bukan hanya masalah ketersediaan, tapi juga masalah perubahan perilaku dan mindset. Sehingga kemudian upaya transformasi ini memang harus dilakukan menyeluruh. Karena kalau tidak, nggak keseluruhan dong nanti perubahannya. Begitu. Oke, tetapi kenapa MBG itu ada muncul sebuah pertanyaan begini, Mbak Lulu. Kenapa MBG harus menyasar semua anak sekolah begitu? Mungkin ada anak sekolah yang bisa saya katakan tidak membutuhkan MBG. Begitu. Sehingga itu akan lebih efisien juga anggarannya. Gimana Mbak Lulu penjelasannya? Contoh, ada satu sekolah swasta di daerah Menteng. Oke. Membuka catering makanan 25.000 sehari sekali makan. Oke. Makanannya menunya apa? Spaghetti. Pertanyaan saya, apakah spaghetti 25.000 itu mencukupi kebutuhan gizi? Sayurnya ada nggak? Proteinnya ada nggak? Karbohidratnya seberapa banyak? Jangan-jangan malah lebih. Jadi kemudian obesitas. Dan kemudian buahnya ada nggak? Tadi saya sampaikan, ini adalah masalah perubahan mindset, perubahan perilaku yang memang harus dilakukan secara menyeluruh. Dan tadi kalau dikatakan, inilah yang sebenarnya kami ingin menyampaikan, apakah kondisi-kondisi ketika kita mendorong akhirnya masyarakat bisa makan yang bergizi, sekolah diperbaiki, kemudian petani akhirnya kemudian lebih semangat. Saya datang ke banyak SPPG ya, pelaksanaan MBG, petani ini lebih bergairah dan bersemangat. Apakah ini yang disebut gelap Indonesia? Apakah kemudian capaian-capaian ekonomi kita ini bisa dikatakan gelap? Nah, saya mau pisahkan di sini ya. Saya apresiasi betul ya teman-teman yang melakukan turun ke jalan untuk mengkritisi. Karena justru kekritisan itu adalah awal dari kegelisahan, dan biasanya kegelisahan itu akan membuat kita berkontribusi kepada bangsa. Tapi di sisi lain, hashtag kabur saja dulu itu adalah satu hashtag yang membangun pesimisme. Ya, kalau memang misalnya analoginya adalah ketika kemudian Jenderal Sudirman pada saat itu memutuskan untuk kabur saja dulu, kita nggak akan pernah menikmati nih ngobrol seperti ini, begitu ya. Dan juga bagaimana kita perlu justru teman-teman anak-anak muda ini dengan kegelisahannya, marilah kita berbuat sesuatu, mari kita berbuat perbaikan buat bangsa ini. Tadi yang disampaikan teman-teman, 13 tuntutannya sangat baik, sangat kritis, dan mari kita koordinasi lebih lanjut begitu ya untuk mengawal negeri ini bersama-sama. Oke, Mas Satria ada catatan, saya lihat udah banyak poin yang dicatat itu. Ya, Mas, pertama. Silakan. Sebetulnya kami begitu terganggu Mbak kalau misalnya bilang pendidikan sebetulnya tidak ada pemangkasan, karena tidak pernah ada Presiden Prabowo ingin memangkas tuh anggaran pendidikan karena itu menjadi utama. Belakangan silam itu beredar di mana-mana jelas bahwa pendidikan itu adalah faktor pendukung bersama kesehatan. Faktor utamanya ada masalah ketahanan dan sebagainya macam. Itu beredar di mana-mana. Yang kedua, perihal misalnya contoh di sekolah Menteng ada 25.000 spaghetti. Saya mungkin ngutip Mas Media ya. Mas Media tadi dari Selios, kami mungkin udah sering menggunakan referensi kajian Selios dari PPN 12%. Kita mengutip bahwa ketika anggaran MBG ini dikurasi untuk hanya bagi kalangan menengah ke bawah atau kalangan malnutrisi atau mungkin daerah 3T tertinggal terluar terdepan, keluarga miskin yang mengalami malnutrisi, balita dan ibu hamil yang membutuhkan untuk gizi, jika cuma hanya 3 klasifikasi ini, kita akan hemat surplus sebanyak 259 triliun. Bisa digunakan buat apa? Bisa kita konversi menjadi KIP yang bisa berdampak bagi 18 juta siswa. Bisa untuk apa? Untuk kartu sembako menambah menjadi 19 juta KPM. Untuk kesehatan, kita bisa menambah surplus itu menjadi 40 juta triliun untuk 90 juta orang untuk kesehatan lebih meningkat. Nah, jika anggaran alokasi semuanya dialokasikan MBG tanpa kurasi kelas, anggaran MBG akan dinikmati sebanyak 64 triliun oleh kalangan anak-anak dari keluarga kaya. Artinya Mas, anak-anak kaya di rumah makannya lebih bergizi dibanding makan di sekolah dengan makan bergizi gratis. Anda bisa menjamin itu? Saya bisa jamin karena ketika kita melihat kelas atas dan kemudian ada banyak survei bahwa kalangan-kalangan kota atau mungkin sekolah-sekolah di kota, food waste atau sisa makanan di sekolah-sekolah itu yang mungkin anak dari orang-orang kaya itu banyak Mas.
Karena mereka nggak suka makan pisang, nggak suka makan makanan-makanan yang kemudian menjadi range harga MBG 10.000 sampai 15.000 itu gitu. Nah ini artinya mungkin menjadi catatan tuh bagi istana dan bagi Presiden Prabowo untuk melihat ini lebih strategis gitu. Kami konsolidasi setengah jam sampai sejam untuk khusus membahas kita tolak MBG atau evaluasi total MBG. Dan kita bersikap pada tuntutan kita adalah evaluasi total MBG. Artinya kami nggak naif. MBG ada manfaatnya. Tapi kami juga mengutip kajian dari Selyos bahwa ketika ada pola efisiensi ini dilakukan pada hal-hal strategis, kesehatan, pendidikan, jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat dengan menggunakan mekanisme-mekanisme tadi gitu. Saya tambahkan Mas. Nah, selanjutnya ketika mungkin berbicara masalah efisiensi anggaran, ini pada daerah ya Mas, karena BMSI teman-teman di seluruh daerah juga harus tahu apa yang akan berdampak pada mereka ketika efisiensi ini dilakukan. Pada pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, itu akan dipangkas sebesar 5,59 triliun. Dampaknya apa? Mungkin banyak orang kecelakaan karena jalannya bolong-bolong di daerah. Mungkin orang akan muter jauh atau mungkin perawatan jembatan akan lama karena anggaran nggak ada. Bansos akan jauh lebih berkurang. Dan tapi bukannya Bansos juga masuk yang dikecualikan ya? Mensos sudah mengatakan hal itu, di Inpres 1 juga sudah mengatakan hal itu. Belanja modal dan bantuan sosial. Bansos tidak kena, perlindungan sosial tidak kena, infrastruktur tidak kena, yang kena hanya lemak. Penyediaan peralatan kantor, barang dan jasa, di mana teman-teman ICW juga menyampaikan 39% kebocoran itu di pengadaan barang dan jasa. Jadi benar-benar lemak, bukan otot. Jalanan tetap ada dilakukan, kemudian juga bansos tetap. Bahkan kemudian ada satu data yang akan dibuat oleh Badan Pusat Statistik untuk memastikan bansos tepat sasaran. Nah, tadi soal jalanan saya potong. Jalan tetap dilakukan, infrastruktur tetap dilakukan, tapi porsinya akan sama tidak dengan anggaran yang sudah dipangkas? Mbak Lulu mungkin. Kita bicara prioritas. Oke. Kita bicara prioritas di sini. Anggaran-anggaran infrastruktur kemarin masih dibintangi untuk kemudian menyisir prioritas. Mana yang menjadi prioritas pada saat ini? Tentunya masing-masing presiden punya prioritasnya sendiri karena berdasarkan RPJMN. Nah, ini lagi proses penyisiran. Jadi jangan dikatakan bahwa infrastruktur tidak ada. Infrastruktur tetap ada dengan berbagai prioritasnya. Apa itu prioritasnya? Yang sudah rusak berat atau apa mungkin sudah? Perawatan jalan masih terus dilakukan. Begitu. Kemudian hal-hal yang terkait dengan hilirisasi dilakukan. Kemudian hal-hal yang terkait dengan infrastruktur untuk mendukung beberapa program prioritas tetap dilakukan. Kemudian juga contohnya irigasi tetap dilakukan untuk mendukung pertanian. Jadi hal-hal tersebut tetap dilakukan. Oke, Mas Satria. Jika tadi mungkin menjamin pada Inpres nomor 1 tahun 2025 tidak akan ada pemangkasan bansos, Mas. Apa kemudian jaminan pada masyarakat, pengawasan kepada daerah-daerah, puluhan ratusan daerah tidak memotong bansos mereka di saat beberapa minggu lalu, 1 minggu lalu gitu. Menterinya Pak Prabowo saja memotong anggaran pendidikan gitu, ingin memotong anggaran pendidikan dan menarasikan UKT akan naik gitu. Setingkat mungkin atau mungkin satu gedung gitu. Sesama satu kabinet saja luput pengawasannya nih. Ya kan? Makanya kemudian ada pemecatan gitu. Dan bagi kami pemecatan sudah wajar, bukan jadi hal yang luar biasa, itu sudah patut dilakukan. Ya, tadi saya sepakat sama Mas Media bahwa yang bermasalah itu di kabinet banyak. Jangan sampai ada 10 yang bermasalah, 1 dipecat, kita senang, puas dan lupa. Nggak boleh. Ingat, 2 minggu lalu ada 2 orang meninggal karena antri gas LPG. Karena 2 hari kebijakan LPG inkonsisten. Dan itu hasil kerja-kerja daripada aparatur dan kebijakan-kebijakan di setingkat pejabat negara di istana gitu. Nah, pada bab itu masyarakat itu dalam permasalahan perkataan statement pengawasannya belum tentu pada realitanya, apalagi mengawasi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Menteri aja luput diawasin gitu, apalagi gubernur, bupati, eselon-eselon sekian dan sebagainya macam. Gitu. Oke, saya ingin minta pendapat ke Mas Media. Minggu lalu saya masih ingat jelas Mas Media kita juga berdialog. Anda menyebutkan hat-trick kejadian di 100 hari atau sampai sekarang begitu ya, sejak dilantik. Yang pertama soal PPN 12%, yang kedua soal gas melon, kemudian yang ketiga soal efisiensi anggaran. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Satria, bagaimana sih sebenarnya koordinasi internal? Saya nanti akan tanyakan hal serupa ke Mbak Lulu, tapi saya ingin tanyakan pendapat ke Mas Media. Apa yang tercermin, apa yang bisa Anda capture dengan 3 kejadian itu tadi? PPN 12%, Menteri ngomong apa, kemudian
Presiden Prabowo kemudian akan menyampaikan. Gas melon, Menteri A ngomong apa, Pak Bahlil bilang apa, Pak Prabowo yang kemudian akan meluruskan begitu. Nah kita nggak tahu efisiensi anggaran ini apa ujungnya. Bagaimana Anda melihat koordinasi antara Menteri dan Presiden ini terjadi tidak sebetulnya, Mas Media? Kita bisa bayangkan ya, dalam satu ruangan itu ada seratusan orang. Dan jumlah kementerian lembaga kita itu seratusan. Ini belum termasuk wakil menteri, staf sus itu. Jadi ada banyak sekali. Bahkan yang berkaitan dengan ekonomi saja itu jumlahnya hampir 20. Bayangkan bagaimana mengorkestrasikan kementerian-kementerian sebanyak ini. Maka ini salah satu yang konyol juga ya, yang dikritik oleh publik. Efisiensi dilakukan, tetapi jumlah kementerian dan lembaga banyak sekali. Inefisiensi itu tidak hanya dari segi anggaran. Inefisiensi juga bisa terjadi dalam hal komunikasi. Dan inilah hari ini yang terjadi ya. Ada 1-2 menteri yang mungkin bukan bermanuver ya, tetapi mungkin berteriak lebih lantang terkait pemangkasan anggaran, dan kemudian kan direspon lebih lanjut oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo, maaf. Jadi ini yang kemudian menurut saya harus terus diperbaiki. Saya tahu bahwa ini masih awal pemerintahan, kita juga nggak boleh terlalu kejam juga ya. Tetapi ya mudah-mudahan Pak Prabowo melihat ini sebagai kritik yang konstruktif dari masyarakat. Saya mau merespon terkait bansos tadi mungkin ya Mbak Prita, bahwa bansos memang tidak diutak-atik, tetapi alokasi social protection kita dari GDP kita adalah salah satu yang terendah di Asia. Jadi bansosnya harusnya ditambah logikanya. Cuman hari ini kan kita nggak tahu, transparansinya juga tidak cukup signifikan soal kemana pemangkasan anggaran ini digeser. Dan kita tahunya saat ini ke MBG dan ke Danantara. Ini yang kami sebetulnya bertanya kepada pemerintah, dan pemerintah harusnya menjelaskan. Kemudian terkait MBG, saya sepakat sama teman-teman BMSI, kita nggak menolak MBG, tetapi lakukan dengan benar, dengan prinsip teknokratik yang baik gitu ya. Makanya diskusi soal berapa jumlah orang yang sebaiknya menerima, diskusi soal dampak MBG ini harus dijelaskan oleh teknokratnya pemerintah. Siapa itu? Bappenas, ada Kementerian Kesehatan, ada BGN begitu ya, sehingga diskusinya itu konstruktif. Jadi tidak kemudian diskusi yang sekedar poles saja begitu ya. Ini yang kami ingin mendapatkan penjelasan. Bahkan kita tahu ya, MBG sudah berjalan hari ini, ada banyak sekali ruang kosong yang perlu diisi oleh pemerintah. Mulai dari proses pengadaan, vendor dan lain-lain, proses keterlibatan UMKM. Ini jadi catatan-catatan yang ditunggu oleh publik. Jadi sebaiknya juga bisa fokus ke perbaikan ini. Ini yang dituntut oleh mahasiswa hari ini, perbaikan dari rencana-rencana pemerintah agar tidak tabrak kiri tabrak kanan begitu ya. Bahkan kalau kita lihat tuntutan BMSI itu dari total 13 itu sangat logis dan rasional sekali. Bahkan ada kerangka akademiknya. Ini orang-orang terdidik yang memberikan masukan terhadap masyarakat gitu ya. Maka yang saya sedihkan adalah ketika mahasiswa juga demo ya, juga ada mahasiswa yang kemudian dipentungi, kemudian dilakukan kekerasan. Ini kan juga nggak boleh. Ini masukan yang baik sebetulnya untuk masyarakat, untuk pemerintah khususnya, karena orang cerdas itu kalau dikritik oleh pemerintah mereka akan merenung, justru berdiskusi dan kemudian mencari jalan keluar. Itu yang saya harapkan bisa didorong oleh Mbak Prita bersama jubir PCO dan juga pemerintah hari ini yang sedang berjalan gitu ya. Ayo perbaiki hari ini gitu ya isinya. Baik Mbak Lulu, banyak sekali tadi catatan yang diberikan Mas Satria dan juga Mas Media, tapi yang ingin saya soroti di sini, saya pengen tahu, kepo banget nih soal komunikasi antara menteri dan juga presiden. Ada 3 kejadian sudah soal PPN 12% dan gas melon. Mungkin efisiensi anggaran kita tidak bicarakan dulu ya, yang sudah terjadi aja dulu lah. Sampai Pak Prabowo harus sampai harusnya bersuara begitu endingnya. Komunikasinya gimana sebetulnya? Bagaimanapun kita melihat ini pemerintahan 20 Oktober ya. Sekarang Februari. Kalau kita bicara pakai analogi pertandingan bola nih baru 7 menit pertama ini. Ya, 7 menit pertama di sana masih berbagai konsolidasi terus dilakukan. Untuk kemudian memastikan semua berjalan ya.
Karena kalau kita melihat contohnya seperti PPN, ini kan memang keputusan yang memang sudah dibuat dari pemerintah sebelumnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, begitu ya. Dan kemudian gas melon, kenapa itu dilakukan? Kebijakannya jelas, gas melon itu begitu banyak kebocorannya. Yang menikmati sebagian besar adalah masyarakat yang seharusnya tidak menikmati Bukan subsidi. sasaran ya. Jadi arahnya sebenarnya sudah jelas begitu untuk mengatasi kebocoran lagi-lagi. Hanya implementasinya yang kemudian terus diperbaiki. Begitu ya. Jadi kebijakan tetap, implementasi yang perlu terus diperbaiki. Ini yang terus dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Termasuk juga tadi bicara tentang makan bergizi gratis, Mas. Makan bergizi gratis ini bukan hanya soal memberi makan, tapi kita harus melihat dalam bentuk yang lebih luas, yaitu ketika memberi makan di sana ada satu dapur ada 50 orang yang mendapatkan pekerjaan, mama-mama, ibu-ibu, kemudian bapak-bapak yang bisa ikut masak di sana, 51 dapur. Dan dia akan melayani radius 6 km dari areanya. Kemudian ini akan bicara juga mengenai pasokan beras, telur, 3.000 telur sehari. Begitu, ini menghidupkan peternak. Satu SPPG itu ya? Satu SPPG. Kalau menunya telur, kemudian ayam, belum lagi sayur, belum lagi ikan, ya belum lagi buah. Ini kan rantai ya. Kemudian ada lagi rantai transportasinya, ya juga akan hidup. Ada lagi rantai pupuknya. Ini juga akan hidup. Kemudian juga sisa makanannya tadi food waste. Arahannya jelas, food waste ini dikelola menjadi sebuah opportunity lain untuk dikelola masyarakat menjadi pupuk maggot contohnya. Jadi ini nih adalah bukan hanya sekedar memberikan makan, tetapi dalam skala luas ini juga memberikan penghidupan bagi masyarakat lokal. Jadi mari melihat program makan bergizi gratis tersebut dalam konteks kacamata yang lebih luas. Bagaimana manfaatnya untuk sekitarnya. Tetapi istana mengcapture tidak, Presiden mengcapture tidak ada beberapa problematika yang ada di lapangan terkait dengan implementasi MBG. Tadi siang saja berita yang kami tayangkan ada anak SD yang keracunan misalkan karena basi. Dan itu dievaluasi tidak SPPG yang terkait dan seterusnya itu? Sangat dievaluasi. Jadi kami setiap hari contohnya kantor komunikasi Presiden memberikan laporan setiap hari. Kepada istana, begitu ya. Bagaimana apa yang terjadi di ruang publik. Karena memang pelaksanaan MBG ini amat sangat kompleks. Contoh misalnya, satu kali saya pernah datang ke pelaksanaan makan bergizi gratis dan ternyata sayurnya asam. Sayurnya asam. Oh, asam. Oke. Kami ngecek apa yang terjadi semua karena kan prosesnya adalah jika kemudian ada menu harus disimpan untuk kemudian menjadi bahan untuk mengecek gitu apakah ada kandungan yang tidak baik dan sebagainya. Semuanya baik. Yang terjadi kenapa? Yang terjadi karena masih panas, kemudian sudah keburu ditutup dan kemudian dibagikan. Very detail, sangat kompleks. Jadi ini terus menerus diperbaiki, ya. Sistemnya terus dibangun. Jadi kalau dikatakan bahwa makan bergizi gratis ini sudah 100% perfect, belum. Ini masih dalam proses untuk terus diperbaiki. Apalagi baru kick off pertama 6 Januari 2025 ya. Oke, masih akan terus ada proses perbaikan. Saya sebelum ke Mas Satria, kita sudah merekam saudara pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Brian Yuliarto yang ini sudah datang di Istana Merdeka. Apakah ini menguatkan sinyal reshuffle yang diduga terjadi pada hari ini? Kita coba simak bersama saudara berikut ini. Betul Pak, jadi dilantik jadi Mensesdikti. Saya diminta hadir ke dalam. Oh, tapi diundang Pak Prabowo sendiri yang ngomong. Hanya Pak Seskap meminta saya. Oh, ngasih tahu Pak Teddy yang ngasih tahu ya. Oke, sudah hadir Profesor Brian Yuliarto. Semakin kuat dugaan. Saya katakan dugaan. Saya tidak mau mendahului seorang Presiden Prabowo Subianto sebelum melantik begitu ya terkait dengan pelantikan pejabat negara yang akan dilakukan 15.30 waktu Indonesia Barat. Baik, saya kembali diskusi. Mas Media saya harap juga masih bersama dengan kita. Saya ke Mas Satria terkait dengan aksi yang teman-teman civil society tidak hanya BMSI lakukan ya, tapi juga dari kalangan yang lain. Saya baca di pemberitaan kemarin Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Gerindra ini juga merespons aksi yang Mas Satria lakukan bersama dengan teman-teman. Kurang lebih kata-katanya begini, demo yang dilakukan ini karena rakyat kaget sehingga reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Respons Anda? Ya pertama kami juga bingung kenapa ada narasi rakyat kaget gitu.
dan kontraproduktif yang Tapi kemudian kaget tidak dengan kebijakan? begitu kaget, bahkan kita di sini bingung mau bicara isu apa, dari MBG, gas LPG, isu Danantara dan sebagainya macam, kita bingung karena kita kaget ya karena saking banyak isu yang kemudian ditimpal hari per hari. Bahkan di ruang konsolidasi kami, jika mungkin ada, kita akan lakukan konsolidasi lanjutan H+2, H+3, kami yakin pembahasan yang hari ini dan 3 hari selanjutnya akan ada tambahan isu baru gitu. Dalam jangka waktu 3-2 hari gitu. Dan yang kedua, bagi saya di sini sebetulnya rakyat bisa menilai, Mas. Respon dari kemudian partai politik seperti apa, respon dari istana seperti apa, respon dari gedung Senayan seperti apa. Dan komunikasi politik kepada publik ini menjadi penting, Mas. Saya coba meng-highlight bilang kabur aja dulu. Itu adalah tanda-tanda pesimisme dan kita harus optimis. Saya sepakat optimisme, Mbak. Sepakat betul. Namun yang membuat masyarakat makin distrust pada pemerintah, menteri-menteri atau jajaran pejabat negara yang ada di kabinet merespon kabur aja dulu ini tuh sangat, kami bilang ya sebagai anak Gen Z itu tidak soft spoken, Mbak. Bayangin ada salah satu men atau wamen bilang, merespon kabur aja dulu, bilang ya kabur aja kalau bisa nggak usah balik. Bayangkan gitu. Rakyat sedang mengkonversi kekecewaan, kekhawatirannya dengan satu tajuk kabur aja dulu, dan direspon oleh pemerintah, oleh menteri atau wakil menteri atau pejabat negara yang setiap harinya digaji oleh rakyat gitu, melalui pajak gitu. Dan komunikasi-komunikasi lain gitu. Misalnya Presiden Prabowo bilang hidup Jokowi. Di saat kami di jalan teriak hidup rakyat Indonesia. Siapa yang kontraproduktif sekarang, Mas? Saya tanya. Ketika kami di jalan bilang hidup buruh, hidup petani, hidup masyarakat Indonesia, hidup mahasiswa, tapi di gelanggang-gelanggang mewah Presiden Prabowo bilang hidup Jokowi. Gitu. Kalau ada hidup pasti ada yang mati. Jangan-jangan yang mati rakyat gitu. Kira-kira gitu dulu, Mas. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Media soal tajuk yang menjadi tema besar begitu ya, demo atau aksi yang dilakukan kemarin oleh civil society karena gabungan begitu adalah Indonesia Gelap. Pertanyaan saya begini. Tadi Mbak Lulu juga sempat mempertanyakan gelapnya di mana begitu ya Mbak Lulu ya. Pertanyaan saya begini, gelap ini muncul karena rakyat yang gagal paham maunya pemerintah atau pemerintah yang gagal memberikan pemahaman kepada masyarakat? Masyarakat bawah, masyarakat awam itu berpikir untuk hari esok. Jadi ketika LPG-nya habis, maka masyarakat akan berpikir gimana caranya besok bisa dapat LPG. Pada saat yang sama, masyarakat juga akan merespon kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada potensi pengaruhnya terhadap mereka. Jadi misalkan kemarin sempat tersebar isu bahwa beasiswa akan dipotong dan kemudian mahasiswa bereaksi. Saya paham maksudnya Mbak Prita, tetapi kan dokumen pemerintah ya yang kemarin dilakukan di rapat dengan DPR bahwa ada kemungkinan pemotongan anggaran. Jadi ini aksi dan reaksi dari masyarakat yang saya kira menunjukkan bahwa satu, pemerintah mungkin saja memiliki niat baik, tetapi di dalam proses eksekusinya ada banyak sekali yang harus diimprove. Komunikasi kebijakan, pilihan kebijakan mungkin ya. Sama seperti MBG tadi yang lagi-lagi MBG. MBG itu memang nggak ada yang kita khawatirkan, bahkan kita mendukung memberikan makan gratis untuk masyarakatnya. Tetapi dalam proses pelaksanaannya ada kondisi misalkan bahwa 50 orang mungkin terserap oleh dapur itu, tetapi ada banyak UMKM, ibu-ibu kantin yang tidak bisa terlibat di dalam MBG tersebut gitu. Karena dapurnya itu ternyata melibatkan vendor besar, alat-alat modern, bahkan dikelola secara sentralistik begitu. Jadi ini yang muncul kemudian masukan-masukan konstruktif ya dari masyarakat agar ada perbaikan. Dan ini yang disuarakan oleh mahasiswa. Jadi reformasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan, tetapi kita melihat kita kok tidak seperti ke arah yang seharusnya gitu. Jadi ada gap ya antara yang diinginkan oleh pemerintah dengan realitas di lapangan yang kemungkinan nanti baik. akan. Mas Media, tahan dulu, kita akan segera bergabung di Istana Merdeka. Ada keterangan yang disampaikan, kita ikuti bersama. Diminta untuk hadir, kapan bisa? Tadi 1 jam. Oke, sip. Terima kasih, Gus. Selamat ya, Gus. Lagi.
Oke, baru saja kita saksikan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih, Muhaimin Iskandar juga merupakan Ketua Umum PKB hadir di Istana Merdeka. Kemudian sebelumnya juga ada Menko PMK Pratikno juga sudah hadir. Kita akan terus nantikan sambil di-roll saja situasi terkini teman-teman di Istana Merdeka karena mungkin ini yang dinantikan oleh masyarakat karena semakin mendekati 15.30 waktu Indonesia Barat. Kira-kira siapa yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang sudah ada beberapa pihak yang datang begitu dan untuk saya sekali lagi tidak ingin menyebut nama dan juga posisinya karena itu adalah ranah dari Presiden Prabowo Subianto tapi yang dipastikan adalah pelantikan pejabat negara akan berlangsung hari ini di Istana Merdeka 15.30 waktu Indonesia Barat. Saya ingin kembali ke Mbak Lulu. Jadi terkait dengan tadi sudah ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Mas Satria, kemudian Mas Media, apa yang menjadi respons? Saya lihat tadi juga ada orat-oratan yang tadi ditulis oleh Mbak Lulu, silakan disampaikan. Saya mau sampaikan di sini adalah tolong juga diperhatikan seberapa cepat pemerintah merespon masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa, dari NGO, dari Selios, dari juga masyarakat. Contoh misalnya persoalan tabung gas melon. Kita melihat cepat reaksinya, tidak sampai seminggu ini cepat bagaimana kemudian implementasi kemudian dirubah, kemudian bagaimana Pertamina kemudian mengambil 370.000 pengecer yang kemudian untuk memastikan agar efisiensi tetap berjalan kemudian bisa kemudian tetap mudah diterima oleh masyarakat gas tersebut. Jadi tolong dilihat juga satu angle yang belum terlalu dilihat selama ini, berapa cepat ini merespon. Pemerintah membereskan hal-hal yang berasal dari apa yang disampaikan oleh teman-teman NGO, oleh teman-teman dari SCTV dan juga teman-teman dari mahasiswa. Nah, yang juga perlu saya sampaikan di sini adalah terkait dengan komunikasi. Kita tahu di era digital ini ada algoritma yang menggerakkan menjadi sebuah fenomena information bubble. Oke. Jadi kemudian kita terkurung ke dalam informasi yang kemudian membuat jadi apa yang kita percaya itu terus kemudian algoritma memberikan informasi tersebut. Nah, kami juga mengajak begitu teman-teman, anak-anak, teman-teman generasi muda yang biasa misalnya mengakses media melalui digital dan sebagainya, dilihat juga nih teman-teman SCTV untuk sebagai source informasi karena dibutuhkan keseimbangan informasi untuk melihat Indonesia secara clear. Karena kekeliran sudut pandang dari teman-teman mahasiswa itu adalah vitamin buat kita, memberikan kritikan yang clear, itu penting. Jadi bagaimana itu juga dibangun begitu ya, menjadi satu kebiasaan mendapatkan informasi yang clear. Oke, baik. Ditahan dulu, kita akan bergabung ke Istana Merdeka untuk mendengar pernyataan yang diberikan pada kesempatan kali ini. Leo. Menteri yang saya sendiri juga tahu siapa dalam rangka Dikabari untuk hadir undangan ini kapan? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, kita akan terus menanti bagaimana perkembangan dinamika di lapangan di Istana Merdeka sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Baik, kenapa? Bisa diinformasikan ulang? Oke, teman-teman wartawan sudah diizinkan masuk untuk ini artinya berarti acara di Istana Merdeka akan segera dimulai beberapa saat lagi. Sebelum kita bersambung ke Istana Merdeka, saya ingin tanyakan ke Mas Satria. Ada 13 tuntutan yang dituliskan di civil society begitu. Mana yang menjadi prioritas utama yang diharapkan itu betul-betul dipenuhi oleh pemerintah? Iya. Jangan semuanya ya? Iya. Prioritas. Pertama Mas, 13 ini prioritas dari mungkin ratusan masalah. Oke. Kalau misalnya diprioritaskan lagi. Diperas lagi masih bisa? Kalau diperas lagi, rasa-rasanya diskusi dengan teman-teman pun menghabiskan berjam-jam. Artinya tidak ada satupun dari 13 tuntutan yang bisa diabaikan. Gitu. Kalau bicara prioritas, 13 ini prioritas dari mungkin puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan masalah di negeri ini. Dan mungkin menambahkan Mas dan merespon dari Mbak Lulu tadi, perlu untuk menotis responsibilitas yang baik dari pemerintah. Ini yang kemudian harus kita luruskan gitu, bahwa responsibilitas pemerintah
secepat kilat itu adalah kewajaran gitu. Yang membuat itu menjadi wah dan istimewa karena kita sudah kehilangan standar responsibilitas pada pemerintah itu dalam rezim-rezim sebelumnya mungkin gitu. Ketika kemudian responsibilitas pemerintah sekarang di titik yang wajar, orangnya mengatakan istimewa, diapresiasi. Sama sepertinya misalnya gini, Mas. Demonstrasi pemerintah pemerintah minta diapresiasi karena demonstran tidak ada yang direpresi. Kami tidak dipukul oleh aparat, itu adalah sebuah keharusan dan kewajiban. Bukan hal yang istimewa untuk diapresiasi pemerintah gitu. Nah, ini yang berulang kali mungkin menjadi logical fallacy di kita gitu. Hal yang standar di kita tuh istimewa gitu. Artinya kan ada kemunduran beberapa langkah tuh paradigma dan standar kita gitu. Mari makanya kemudian kita membuat standar yang baru gitu. Responsibilitas itu bukan hanya statement gitu, tindakan dan sebagainya macamnya. Jika mungkin responsibilitas itu ada pada perkataan, harus diwujudkan pada kebijakan gitu. Yang itu mungkin pada peraturan hukum yang berlaku gitu. Selanjutnya saya kelupaan untuk merespon food waste tadi sebenarnya Mbak pada proses MBG. MBG lagi-lagi. Iya lagi-lagi MBG kita ya? karena jika bicara food waste, Mbak Lulu merespon ini akan diolah menjadi hal yang lain dan sebagainya macam, saya sepakat. Tapi kita harus sadar, food waste yang banyak di beberapa sekolah dan di beberapa kota itu menunjukkan beberapa gejala loh Mas gitu. Yang mungkin pengamat-pengamat dan peneliti-peneliti jauh lebih bisa menjawab gitu. Misalnya gitu, food waste yang banyak di dalam satu sekolah bisa menunjukkan makanan ini tidak enak, makanan ini tidak cocok, makanan ini bahkan tidak disukai oleh siswanya dan sebagainya macamnya. Nah, ini kemudian menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk terus kemudian bisa memberikan partisipasi masyarakat untuk mengkritik MBG gitu. Jangan kemudian kritik MBG dibilang tidak mendukung program pemerintah, kita dibilang endasmu dan sebagainya macamnya. Ya masyarakat makin pesimis lah, masyarakat makin ingin apatis lah pada negara. Makanya sangat wajar kemudian tagar kabur aja dulu tuh diluncurkan oleh kawan-kawan di beberapa sosial media gitu. Dan mungkin kami kemas lagi gitu, kabur aja dulu. Ya udah kami bilang jangan, lawan aja dulu gitu. Ada rasa optimis juga yang kami sampaikan gitu. Dan kami minta pemerintah jangan naif, legislatif jangan naif, masyarakat juga jangan naif. Maka kami bilang, kalau menolak MBG yang ada manfaatnya itu naif. Ya. Maka kami evaluasi total MBG. Kira-kira begitu Mas. Mbak Lulu ada respons? Memang food waste ini saya berkunjung ke banyak titik pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan di titik itu sama. Titik itu adalah sayur adalah bagian yang paling sering dibuang. Oke. Food waste paling besar adalah sayur. Jadi memang ada tadi perilaku, ada perubahan perilaku yang harus didorong agar anak-anak ini makan sayur. Akhirnya kemudian Kementerian Dikdasmen juga membuat program di sana untuk pendidikan makanan bergizi. Karena memang kami melihat kenapa tidak ada sayur, karena contohnya misalnya ibu-ibu yang kemudian memberikan bekal anaknya ini makannya chicken nugget, nasi, dan memang tidak ada sayur. Jadi hal ini memang ada ya. Dan kemudian juga kalau untuk masyarakat yang kelas akar rumput begitu ya, ini benar-benar makanan tuh dimakan habis. Tapi kemudian yang kelas perkotaan begitu, yang kelas menengah ke atas memang pilih-pilih makanan, gitu ya. Memang ini adalah lagi-lagi masalah perilaku yang memang harus dikelola. Namun yang jelas tadi pemerintah program ini adalah bagian food waste itu adalah bagian yang juga harus bisa menimbulkan dampak ekonomi juga ke masyarakat. Nah tadi kalau bicara saya nggak minta diapresiasi kok untuk reaksi cepatnya. Tapi saya mau apresiasi justru begini, inilah demokrasi kita yang sedang berjalan dengan sangat sehat ya kalau menurut saya. Karena didengarkan apa yang disampaikan media, apa yang dikeluhkan oleh publik, kita dengarkan. Nah begitu dengarkan menjadi satu bahan perbaikan yang cepat gitu dilakukan. Dan ini akan terus-menerus terjadi karena banyak perubahan yang akan dilakukan dan negara ini perlu kita pikirkan, kita kawal secara bersama-sama memang begitu. Jadi teman-teman yang ada di daerah silahkan gitu untuk ngecek pelaksanaan makan bergizi gratis bagaimana sih, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, kasih masukan ke kita. Oh ternyata titiknya di sini, karena memang kita butuh untuk ngawasin sama-sama ya. Pemerintah tidak bisa kemudian mengawasi seluruhnya begitu ya, tentu butuh partisipasi dari publik.
butuh kritikan. Kritikan tuh vitamin buat kita. Membangun ya. Vitamin. Oke, baik. Saat ini saya juga mungkin bisa di-fullkan saja visual di Istana Negara. Saudara, kita lihat saat ini bagaimana situasi terkini di sana. Sudah ada persiapan. Baik, saya coba dapatkan datanya. Informasi yang kami dapatkan yang juga akan dilantik adalah Dr. Pratama Dahlian Persada sebagai Wakil Kepala Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN. Ini sekali lagi informasi yang kami dapatkan. Realisasinya kita tunggu Presiden Prabowo Subianto untuk melantik sejumlah nama hari ini. Baik, teman-teman dari Selios, apakah masih bergabung teman-teman? Masih. Oke, baik. Mas Media, terakhir saya sebelum ke Mas Agung, saya ingin tanyakan ke Mas Media terlebih dahulu. Terakhir untuk Mas Media. Ketika yang disoroti oleh teman-teman tadi oleh Mas Satria terkait dengan komunikasi kebijakan publik kepada publik, apa yang harus diperbaiki? Mas Media, terakhir. Saat ini lelah sekali menjadi publik ya. Karena setiap kali ada kebijakan yang agak offside, publik harus bereaksi dulu baru kemudian berubah. Jadi harapannya ini bisa diperbaiki. Kalau bisa keputusan yang sudah dilahirkan itu betul-betul melewati proses teknokratik yang baik sehingga hasilnya pun baik. Tidak ada protes yang signifikan dari publik. Artinya betul-betul untuk masyarakat. Karena hari ini masyarakat itu kan lebih khawatir ya. Karena banyak menteri-menteri yang kita tahu sebagian besar menteri bahkan itu profesinya adalah politisi gitu. Jadi sangat sedikit sekali teknokrat. Jadi ada kekhawatiran kebijakan publik yang dihasilkan juga tidak signifikan. Dan satu lagi saya kira ini masukan yang baik juga untuk publik dari publik kepada pemerintah agar ke depan yang perlu diperbaiki adalah soal komunikasi dan juga kompetensi dari pengambil kebijakan ini. Jadi kalau nanti dilakukan retreat tidak perlu offline ya saya kira karena buang-buang anggaran. Online saja, manfaatkan platform Kartu Prakerja itu, kemudian berikan pelatihan kepada kepala daerah, termasuk bahkan menteri, wakil menteri, dan staf-stafnya, terkait dengan kompetensi bagaimana kebijakan publik yang baik itu seharusnya diambil. Satu lagi, saya juga tidak setuju ya bahwa ada bubble information di masyarakat. Karena saya kira hari ini yang harus keluar dari bubble itu juga adalah pemerintah, termasuk juga Pak Presiden sendiri gitu. Saya berharap 13 tuntutan mahasiswa itu dibaca oleh Pak Presiden. Jadi bubble-nya juga dibuka seluas-luasnya, termasuk di tengah para menteri dan para presiden. Jadi kita semua bersuara semata karena kita peduli dengan negeri ini gitu. Karena tadi teman-teman BMS bilang ada istilah dasmu ya. Terus terang kami sangat sedih sekali karena it takes someone who really love his country in order to be so tough against it. Jadi orang-orang yang mengkritik pemerintah, memberikan masukan hari ini adalah orang-orang yang sebetulnya sayang sekali dengan negeri ini. Sebagian dari proses mitigasi risiko agar kekacauan tidak lagi terjadi. Ini saatnya untuk kita semua saya kira melakukan refleksi. Oke, baik. Mas Media, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Breaking News Liputan 6 SCTV. Dan saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat sore Mas. Selamat sore Mas Reno, Mbak Prita, teman-teman mahasiswa BMSI. Baik, Mas Agung terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah mungkin sedang perjalanan ya, saya lihat ya. Mas Agung, jadi kalau kita melihat isu atau sinyal reshuffle yang sudah begitu kuat, ini artinya kalau, sekali lagi, kalau ini terjadi, ini menjadi reshuffle perdana, 3 bulan atau mungkin ini sudah masuki bulan keempat Pak Prabowo sebagai Presiden. Apa yang menjadi pandangan Anda soal hal ini, Mas Agung? Ya, akhirnya kartu merah keluar satu Mas ya. Kalau memang benar posisi yang diganti adalah Menteri Ristek Dikti Sains ya. Jadi saya kira ini apresiasi buat Presiden Prabowo, pemerintahan yang sudah mendengarkan salah satu dari 13 tuntutan ya BMSI maupun tuntutan masyarakat secara luas soal pendidikan. Di dalamnya ada ya Tukin ya, tunjangan kinerja untuk para dosen. Kemudian kemarin sempat ada demo ASN terhadap menteri tersebut. Ya, kemudian ada rumor yang kemudian dibantah bahwa beasiswa turut terkena dampak efisiensi walaupun ternyata tidak benar lewat klarifikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi saya kira poin apresiasi ini harus kita berikan kepada pemerintah, tapi ini belum selesai karena beragam masalah masih mengemuka terkait ya beragam kebijakan yang kemarin sempat viral dan menghebohkan membuat kegaduhan di publik. Tapi di luar itu semua saya kira pergantian reshuffle ini bisa dilihat secara politis bahwa
ini pergantian menteri yang jalurnya aman, Mas Reno. Apa Karena maksudnya bukan orang partai. Anda maksud jalur aman? Ya, karena yang diganti, saya berharap ada menteri dari partai yang posisinya diganti, bukan dari profesional saja ya, seperti itu. Jadi Siapa yang Anda harapkan diganti, Mas Agung, beberapa- kalau dari kalangan politisi? Ya, beberapa kebijakan yang kemarin sempat viral dan membuat kegaduhan seperti LPG 3 kg, pagar makan laut, ya, kemudian ada beberapa menteri yang menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, ya lewat salah salah penggunaan surat menyurat semacam itu, Mas. Gitu. Jadi maksud saya menteri-menteri dari partai ini harus lebih tertib ketimbang dari profesional. Karena tuntutan publik hari ini sangat tinggi. Kalau mereka nggak perform ya diganti. Diganti di sini bukan dikeluarkan ya Mas, tapi misalkan kemarin ambil contoh Pak Bahlil di Menteri ISDM, ternyata kurang sukses, ganti posisi misalkan di perindustrian. Itu salah satu solusi. Karena kalau dipaksakan lagi, saya khawatir blunder kebijakan akan mengemuka. Seperti itu. Jadi untuk hal ini kita apresiasi, tapi saya menunggu nanti Presiden Prabowo berani mereshuffle atau mengganti posisi menteri dari partai yang memang kurang kompeten menjalankan tugas-tugasnya. Karena ini syarat positif bagi publik bahwa pemerintahan hari ini responsif, sensitif terhadap aspirasi yang beredar di masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Kalau kemudian kita melihat situasi atau dinamika politik, proses atau durasi Pak Prabowo memimpin dari tanggal 20 Oktober sampai dengan hari ini tanggal 19 Februari 2025, kurang lebih ini sudah bulan kelima beliau memimpin begitu. Apa yang kemudian, apakah langkah reshuffle ini sudah cukup kalau secara durasi ya dengan mempertimbangkan kinerja kemudian suara dari publik? Mas Agung bagaimana? Iya, saya kira kalau soal durasi tidak soal kapanpun reshuffle bisa dilakukan karena ini hak prerogatif presiden. Oke. Yang jelas kalau menterinya ndablek, bandel seperti kata Pak Prabowo, sedetik kemudian pun harus diganti. Tidak boleh menjadi beban Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo sudah dideklarasikan oleh Gerindra untuk capres di term kedua 2029-2034. Tuntutannya lebih tinggi lagi. Dia mau nggak mau setiap hari harus perform. Tidak ada kata lain misalkan menunggu 6 bulan, 1 tahun, atau berapa tahun. Jadi per hari harus dievaluasi, per hari harus jelas output kerjanya. Karena apa? Kita mau jadi bangsa besar, Indonesia emas, generasi emas, kemudian menjadi macam-macam. Itu standar kerjanya harus berkualitas, harus tinggi. Nggak bisa istilahnya main-main, karena ekspektasi publik kita kan juga demikian tinggi. Seperti itu. Jadi saya berharap kalau kemarin teman-teman BPSI membawa hashtag Indonesia Gelap, ketika pemerintah sekarang melakukan banyak perubahan dan gebrakan, besok hashtagnya Indonesia Terang. Ya, bukan lagi kabur aja dulu, tapi kita berjuang bareng-bareng misalkan. Jadi semangat-semangat optimis, semangat-semangat harapan baru yang itu memang dibawa oleh Pak Prabowo ketika beliau dilantik sebagai presiden. Nah saya kira beliau harus memastikan memupuk itu terus setiap harinya, bukan dalam jangka waktu tertentu saja, Mas Reno. Mas Agung, saya tertarik untuk mengamati durasi atau sequence waktu. 15 Februari 2025 di acara Gerindra, Pak Jokowi mengatakan bahwa belum satupun atau Pak Prabowo ini sebagai orang yang, atau belum ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Kemudian tanggal 17 Februari, 2 hari berselang, Mas Satria dan kawan-kawan turun ke jalan menyuarakan tuntutannya. Hari ini 19 Februari 2025, seperti yang kita saksikan di sini, ada sinyal kuat terjadi reshuffle. Mas, selang 2 hari, bagaimana menurut Anda? Ini sesuatu yang bagaimana kalau dipandang dari sudut pandang politik? Iya, ini kan akumulasi, Mas, ya. Di istilahnya di permukaan yang muncul ini terkesan hanya 2 hari, tapi sebenarnya ria-ria itu sudah berlangsung sejak awal pemerintahan di kabinet dilantik ya. Ketika tadi ada menteri yang menggunakan kop surat untuk kepentingan pribadi, ada menteri yang kemudian melakukan blunder dengan meminta anggaran padahal belum kerja, ada menteri yang tadi kasusnya banyak ya, kemudian ada menimbulkan kegaduhan. Jadi ini akumulasi yang memang dari awal sudah terjadi, sehingga ketika ada tuntutan publik, dia bertemu dengan aspirasi dari elit. Dalam konteks ini Pak Prabowo yang juga gerem, kesel dengan menteri-menterinya yang dablek dan bandel tadi. Seperti itu. Jadi pertemuan antara aspirasi Pak Prabowo dengan aspirasi publik ini akhirnya memunculkan reshuffle. Dan saya kira reshuffle semacam ini hal yang lumrah dan biasa gitu. Kita harus terbiasa untuk mengganti orang-orang yang memang kurang
kurang ideal atau bisa profesional dengan maksimal ya. Karena ya tadi ekspektasi publik tinggi, otomatis standar kerjanya juga harus tinggi. Apalagi Pak Prabowo lagi dan lagi ya juga sudah bilang kepada ya publik bahwa beliau ya siap untuk dipilih lagi asal memang beliau bisa memuaskan kinerjanya. Tapi kalau nggak jangan pilih. Nah saya berharap ya beliau ingin memastikan publik puas, dan dengan publik puas itu ya pembantu presidennya harus bekerja habis-habisan, tidak ada pilihan lain Mas Reno, seperti itu. Baik, sebelum ke Mbak Lulu saya ingin ke Mas Satria. Tadi benar tidak? Kebetulan tidak yang saya sampaikan selang waktu 2 hari setelah Pak Jokowi bilang Pak Prabowo tidak ada yang berani mengkritik, kemudian Anda dan teman-teman civil society lainnya turun ke jalan mengajukan tuntutan 13 tuntutan, sesuatu yang disengaja untuk menjawab statement Pak Jokowi atau memang sudah direncanakan sebelumnya? Satu, kami tidak pernah menghiraukan apa yang kemudian menjadi pidato beliau ya. Karena satu, gerakan sipil itu tidak perlu pembuktian Mas. Oke. Gerakan sipil itu tidak perlu pembuktian. Yang kedua, kalau kita cerna pada alur logika berdemokrasi, tidak berani mengkritik Pak Prabowo itu adalah sebuah kecacatan berpikir dalam berdemokrasi gitu. Pak Prabowo 2024 tuh keliling seluruh Indonesia, Mas, untuk memastikan dia dipilih oleh rakyat Indonesia. Ketika dia terpilih, alasan apa beliau dilarang dikritik? Dan alasan apa masyarakat tidak berani mengkritik beliau? Toh selama ini yang lahir di permukaan sampai ke dasar, kritik-kritiknya substantif semua kok gitu. Tajuk-tajuknya luar biasa kok gitu. Dan saya yang menanggapi yang kedua dari Mas siapa tadi Mas? Mas Agung. Mas Agung, sepakat betul kartu merah sudah 1 dikeluarkan. Tapi masyarakat semua juga tahu yang melakukan pelanggaran dalam permainan ini banyak, tapi yang cuma kartu merah cuma 1. Kalau Mas Agung bilang mungkin nggak perlu dicopot gitu, tapi pindah kementerian. Pindah posisi. Iya. Alangkah kita sederhana saya analogikan sebuah permainan sepak bola. Jika kalau dia memang striker, mau dia back, sayap, gelandang, kalau dia memang kasar, kalau dia sering tackle, juga nggak ada guna dia di lapangan, tetap kartu merah. Nggak perlu kartu kuning langsung kartu merah? Langsung kartu merah gitu. Artinya kartu merah ini masih 1 dikeluarkan di saat yang tackle dan melakukan pelanggaran dalam pertandingan ini lebih banyak gitu Mas. Nah ini yang perlu kita soroti dan masyarakat harus fokus pada isu-isu lain nih. Kita golkan isu-isu lain. Sebelum kita ke Istana Negara, saya ingin minta pendapat Mbak Lulu, berikan waktu silakan untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan Mas Agung dan Mas Satria. Iya, kita ini punya begitu banyak potensi, sumber daya manusia dan juga sumber daya alam, begitu banyak yang bisa kita kelola. Ibaratnya kalau kita ini punya Ferrari dengan mesin yang besar, ini selama ini Ferrarinya dipakainya kurang maksimal. Saatnya kita masuk ke dalam pacuan dan kemudian kita jalankan Ferrari dengan sebaik-baiknya. Akan banyak perubahan yang mendorong Ferrari ini melaju dengan jauh ya. Saya katakan sebagai analogi saja ini ya, agar bisa dimengerti. Tentunya perubahan-perubahan itu akan butuh proses. Ya, butuh proses ini yang tentunya tadi saya setuju banget apa yang Mas Agung sampaikan. Mari berjuang bareng-bareng. Kita negara demokrasi, kritikan sangat terbuka. Kami setiap hari di kantor komunikasi kepresidenan menerima kritikan banyak sekali. Jadi bukannya tidak ada yang berani mengkritik presiden. Setiap hari kami menerima begitu banyak kritikan dan bagaimana kantor ini dibentuk untuk kemudian menjelaskan berbagai kritikan tersebut, bukan untuk melawan. Jadi ini yang harus kita jelaskan, kita tegaskan berkali-kali adalah bahwa mari kita berjuang bareng-bareng dengan porsinya masing-masing, dengan kritiknya, dengan masukannya juga dari media, dengan memberikan ruang publik yang clear, dan kemudian kami pun juga bekerja dengan tupoksi kami masing-masing. Mbak Lulu, Mas Satria dan juga Mas Agung, terima kasih untuk waktunya sudah berdiskusi di Breaking News Liputan 6 SCTV. Dan saudara, kita akan segera bergabung ke Istana Negara untuk mengikuti prosesi pelantikan pejabat negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Siapakah yang akan di reshuffle? Betulkah itu adalah figur Mendikti Saintek? Kita nantikan bersama.